seorang khalifah namanya Utsman bin Affan. Dia pernah berkata, ketika dia terpilih sebagai khalifah, dia bilang begini, saya yang terpilih dan duduk di sini tidak berarti saya yang terbaik, tetapi karena kita mau bekerja sama. Karena itu jika saya benar ikutlah saya, tapi jika saya salah tolong diluruskan. Lewat anggaran di anggaran perubahan kita siap ya untuk backup. Karena apa? Berbeda kamar tapi satu atap, yaitu atap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kesuksesan PAUD adalah kesuksesan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batu. Menjadi guru PAUD dan TK bukan persoalan akademik, tetapi persoalan keseimbangan akademik dan emosi. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naitboho dalam sambutan pembukaan Musyawarah Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Sekota Kupang, mengatakan, semakin tinggi jenjang pendidikan makin mudah proses pembelajaran, semakin rendah jenjang pendidikan semakin sulit proses pembelajaran, ungkap mantan guru dan dosen luar biasa ini. Dalam sambutan Okto, orangnya kalem tapi asik, mengatakan bahwa guru PAUD dan TK adalah guru yang hebat sesuai dengan tema yang diusung, guru hebat sukseskan merdeka belajar. Selain itu, dirinya juga berharap agar Himpaudi Kota Kupang dapat bekerja sama dengan semua pihak. Ikuti selengkapnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Camat Kelapa Lima atau yang mewakili, yang saya hormati pula pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Ketua Bapak Aram yang berapi-api, bersemangat luar biasa, menjadi motivator sekaligus spirit bagi teman-teman baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Kita beri aplaus untuk Pak Aram. Yang saya hormati pula Ketua sekaligus pengurus daerah Himpaudi Kota Kupang masa bakti 2018-2022. Pak Ketua yang saya hormati bersama jajaran pengurus cabang dari 6 kecamatan masa bakti yang sama. Terima kasih atas dedikasi pengabdian selama 4 tahun. Juga yang kami hormati organisasi mitra, Pak Senene selaku Ketua IGTKI, juga dari IDA yang diwakili. Yang kami banggakan juga utusan dari kecamatan, pengurus cabang, juga media yang hadir, baik dari Pos Kupang maupun media online. Singkat kata, para hadirin peserta musyawarah daerah Kota Kupang Himpaudi, sebelum saya menyampaikan arahan sekaligus nanti saya akan membuka kegiatan ini, mohon maaf Pak Kepala Dinas, beliau 2 hari yang lalu ada mengikuti kegiatan di Denpasar, undangan dari Kemendikbudristek, sehingga beliau tidak sempat hadir dan saya diminta untuk mewakili beliau. Dan sekaligus pada kesempatan ini ya mungkin saya bisa berkenalan dengan teman-teman pengurus daerah Himpaudi Kota Kupang. Kalau di jenjang SD, SMP hampir sudah bosan melihat muka saya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang sudah ulang-ulang, ada yang mungkin 2 kali, ada yang mungkin baru pertama kali, maka tidak salah kalau saya awali supaya saya omong dia jangan bertanya-tanya ini orang nama siapa, asal dari mana. Saya perlu perkenalkan. Jadi tadi sudah disebut nama lengkapnya ya, Oktavianus Naitboho, SPD, MSI. Saya
Jabatan sekarang itu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Pendidikan dasar itu SD SMP. Dulu disebut wajib belajar 9 tahun. Jadi kalau menyebut pendidikan dasar, substansinya adalah SD dan SMP. PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan menengah itu adalah SMA, SMK. Itu kewenangan provinsi. Pendidikan dasar ke bawah, kewenangan kabupaten kota. Nah, salah satu bidang di situ yang mengurus SD SMP sebagai pendidikan dasar, saya adalah kepala bidangnya. Biasa dipanggil Pak Okto. Okto itu akronim dari orangnya kalam tapi oke. Ya. Maka di mana-mana saya tampil, suasana harus hidup karena mencerminkan akronim nama saya. Saya ini pernah guru, tapi mungkin dari semua yang hadir di sini tidak sejauh jenjang guru saya. Saya 2 tahun guru SD, 11 tahun guru SMP, SMP 2. 3 tahun guru SMA, 12 tahun dosen luar biasa di Undana, STEAM, Akademi Kesehatan Gigi juga pernah. Dan dalam sejarah hidup saya takutkan menjadi guru adalah guru TK dan PAUD. Alasannya tepat, dan saya akan ulas teorinya sampai 6 kecamatan adalah pengurusnya wanita semua. Sehingga kalau orang kaget, kenapa 6 kecamatan? Orang tidak membaca teorinya John Piaget. Bapak Ibu, teori itu dibenarkan oleh pengalaman saya. Makin tinggi jenjang pendidikan, makin sulit, makin mudah pembelajaran. Sekali lagi ya, makin tinggi jenjang pendidikan, makin mudah proses pembelajaran. Saya alami. Ketika saya berdiri di hadapan mahasiswa, saya akan berkata, saudara-saudara, hari ini kita mata kuliah perbandingan konstitusi, materinya adalah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Silakan bentuk 4 kelompok, tunjuk ketua sekretaris, diskusikan 30 menit presentasi. Saya keluar merokok, masuk presentasi, saya simpulkan selesai. Gampang atau sulit? Gampang sekali. Gampang sekali. Ketika saya turun menjadi guru SMA, ini pengalaman, Bapak Ibu belum alami. Saya ngomong pengalaman yang membenarkan teori John Piaget. Ketika saya berhadapan di siswa SMA, gaya saya ganti, model pembelajaran saya turun lagi. Saya tidak perlu langsung perintah diskusi, tapi saya harus menantang. 25% informasi baru diskusi. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan moral Pancasila. Materinya Pancasila sebagai ideologi negara. Anak-anak, ideologi yang pernah berlaku di Indonesia ini jelaskan sedikit, tak? Oke, ini ada topik diskusi, silakan bentuk kelompok, nanti diskusi, tak? Baru diskusi jalan. Artinya kalau tadi saya berdiri di hadapan mahasiswa tanpa introduction, langsung diskusi jalan. Saya fungsi menyimpulkan. Tetapi ketika saya turun jenjang ke SMA, tidak bisa pakai gaya itu karena saya harus menantar karena level pengetahuan audiens semakin berubah. Maka saya antar 25%, baru mereka masuk di diskusi. Sekiranya ketika saya turun ke jenjang SMP, kalau tadi SMA informasi mengantar 20%, ketika turun SMP 75%, baru bisa diskusi. Ketika saya turun ke SD, diskusi tidak dipakai. Bagaimana saya turun ke TK dan Kobet, PAUD, tidak ada metode itu. Maka kesimpulannya, makin tinggi jenjang, guru yang diandalkan adalah akademik bagus. Makin rendah jenjang, yang diandalkan adalah kesabaran, emosi. Karena apa? Ketika saya berdiri di hadapan anak TK, selamat pagi, langsung menangis. Bukan mengajar, urus diri. Kenapa adik? Kenapa begini-begini? Maka berbahagialah bapak-bapak yang istrinya guru TK. Karena apa? Semangat bapak lebih tinggi. Karena ada kalanya mereka lupa pikir bapak ini adalah siswa TK. Begitu Bapak Ibu. Istri saya dosen, maka beda.
mulai pudar. Karena itu Bapak Ibu saya mau katakan lewat pengalaman dan berbekal teori PC bahwa menjadi guru PAUD dan TK bukan soal akademik, tetapi keseimbangan antara akademik dan emosi. Maka andaikan saya Menteri Pendidikan, justru gaji guru TK dan SD yang lebih tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu ketika berdiri selamat pagi menangis, baru urus dia diam, satu minta buang air, bawa dia ke belakang, baru urus dia, bersihkan dia, baru pulang 2 orang sudah bakalai ingus 11, urus lagi. Jadi menjadi guru TK dan guru kelas rendah SD bukan urus ilmu, tetapi urus diri dia. Maka di sini kesabaran yang lebih utama. Maka lebih banyak guru PAUD TK itu guru ibu-ibu, karena disitulah kecocokan mereka. Mereka mampu memanage emosi, menyeimbangkan dengan akademik. Bapak-bapak oriented kognitif, pengetahuan. Dan saya mau sampaikan di sini, saya omong teori dan omong pengalaman. Saya mengaminkan teori itu di dalam praktek di 4 level saya menjadi guru. Maka guru ini makin ke bawah, makin tinggi kesabaran. Karena apa Bapak Ibu? Kalau 2 jam pelajaran guru PAUD dengan guru TK, itu 80% mengurus diri dan pribadi siswa, bukan urus ilmu. Kalau dosen datang dengan pengetahuan dia omong, tapi dia tidak urus pribadi mahasiswa, kan dia sudah dewasa. Maka disinilah tidak mudah menjadi guru PAUD, tidak mudah menjadi guru TK, tidak mudah menjadi guru SD kelas rendah, kelas 3, 2, 1. Kenapa Bapak Ibu? Teori menjelaskan dia dari PAUD TK kelas rendah, dia datang dengan kapasitas pengetahuan 0. Bapak Ibu ini yang memberi. Dia keluar dari PAUD sudah 5% pengetahuan ilmu di sini. Masuk kelas 1, dia sudah lewat dari PAUD TK itu dia sudah bawa 5%. Guru kelas 1 tambah. Nanti naik. Guru SMP terima sudah kapasitas pengetahuan 20%. Guru SMA terima sudah 50%. Perguruan tinggi terima dengan tinggal poles-poles saja. Tidak gampang. Maka pandanglah guru PAUD, pandanglah guru TK sebagai guru yang hebat. Maka tepat moto ini. Kehebatan guru terletak pada apa guru PAUD dan TK? Pada kemampuan menyeimbangkan emosi dan akademik. Tidak semua orang atur itu Bapak Ibu. Orang-orang yang temperamental tidak cocok di situ. Maka dulu kalau menjadi guru itu ada psikotes. Kalau tidak orang punya anak mati, pulang dia menangis terus. Iya, guru jangan karena tuntutan pekerjaan, tapi guru harus karena keterpanggilan. Bapak Ibu saya mau katakan itu, saya perdebatan luar biasa dengan orang tua saya karena saya terpanggil mau menjadi guru. Mereka satu keluarga larang saya, termasuk kakak saya mantan wakil bupati BPS. Tidak mau, harus SMA, sudah daftar lulus, saya daftar sendiri sebegini. Saya lulus tidak diurus 1 semester, saya urus sendiri karena saya terpanggil menjadi guru. Begitu Bapak Ibu. Maka di level mana menjadi guru saya siap. Mulai dari SD, SMP, SMA, dosen luar biasa. Saya guru yang prima. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini. Pandemi COVID-19 memberikan informasi pada semua orang bahwa guru adalah sosok yang tidak bisa digantikan. Bapak Ibu berjalan 3 bulan semua orang tua minta dinas. Buka sudah orang sekolah. Pertanyaan saya, kenapa paksa kita mau sekolah? Sudah mabok urus dia kok. Itu Bapak Ibu, apalagi orang tua yang sibuk semua, kan anggap sekolah titipan. Pagi semua antar sekolah, dia diam-diam tak, mabok guru di sana, pulang dia sudah capek tidur, besok antar lagi ke sekolah. Tapi ketika pandemi, saya lihat istri saya punya 3 orang di Citra Bangsa, pagi start jam 4 urus 1 kasih duduk yang SD, mabok lagi urus yang di SMP, SD bangun lari dia terputar, tidak lama masuk dia lagi, coba suruh mereka masuk sekolah sudah urus dulu supaya tahu bahwa guru adalah sosok yang tidak bisa digantikan. Yang berikutnya saya mau sampaikan Bapak Ibu, sehebat apapun juga Bapak Ibu adalah guru, tidak bisa menjadi guru untuk anak sendiri. Bapak
Bapak Ibu, saya guru M4 dan istri saya dosen, tapi kami tidak bisa menjadi guru untuk anak kami. Karena apa? Ketika dia hadapi mamanya, walaupun mamanya hebat aja, baru omong mama lapar. Ambil makanan datang, baru omong 5 menit mama kamar kecil. Tidak lama datang putar hilang. Kejar. Tapi kalau orang lain yang di hadapan dia, aromanya berbeda. Disinilah Bapak Ibu, pesan dari memang COVID ini satu sisi ancaman, tapi sisi lain membawa dampak positif. Dampak positif yang pertama, memaksa orang masuk dalam era digitalisasi. Dulu semua orang tidak familiar dengan Android dan apa. Sekarang walaupun SK pensiun di tangan kanan, tapi dia hebat Google Classroom, Google Meet, apa segala macam. Itu karena apa? Corona yang memaksa. Karena satu-satunya metode pembelajaran adalah daring, maka media, HP dan apa segala menjadi tuntutan kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini sedikit apa yang saya mau gambarkan. Maka tepat sekali guru hebat untuk sukseskan Merdeka Belajar. Menjadi guru hebat itu tidak gampang. Gampang diucap tapi sulit diimplementasi. Nah baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini atas nama pemerintah kota khususnya Dinas Pendidikan, sebelum saya memberikan beberapa catatan, kami menyampaikan terima kasih khusus kepada pengurus daerah himbau di Kota Kupang masa bakti 2018-2022, Pak Jifri bersama kawan-kawan sampai dengan pengurus cabang. Sekecil apapun dalam masa 4 tahun kita sudah berkontribusi untuk pembangunan pendidikan di kota ini, khususnya di Palu. Bapak Ibu, kita tidak diminta sebesar-besar. Sebab membangun pendidikan multifaktor. Membangun pendidikan orang di luar lebih pintar dari orang di dalam. Di mana-mana dikritik, tetapi ketika dia yang masuk yang mengkritik, dia juga akan kewalahan. Tetapi marilah kita berkolaborasi. Maka orang mengatakan bahwa kompetensi era abad 21 bukan kemampuan individu yang ditonjol, tapi kemampuan mencari, membangun relasi, berkolaborasi. Saya kasih contoh sederhana. Di dinas saya hebat konsep, tetapi saya masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang IT. Saya berkolaborasi dengan orang yang hebat IT, maka ide saya diaplikasikan. Lahirlah inovasi di kita. Sudah sampai pada episode keempat, yaitu aplikasi Papa PD. Karena apa? Saya mampu mencari orang hebat. Saya tahu kelemahan saya dan saya tahu kehebatan orang, maka saya tutup kelemahan saya dan memanfaatkan kehebatan orang. Disinilah kehebatan Tuhan, menciptakan orang punya kelebihan tak punya kekurangan. Maksud Tuhan mulia supaya orang jangan ego, tetapi dia bisa melihat orang lain sebagai kelengkapan untuk diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Maka Aristoteles berkata, manusia adalah son politiko, makhluk sosial. Tidak ada orang yang hebat dan main tunggal, tidak ada Bapak. Tidak, mau hebat apapun dia ada sisi kelemahan, dan disitulah Tuhan taruh kelemahan dia pada kehebatan orang lain, supaya dia memandang orang lain sebagai sesama yang mampu melengkapi dia. Maka marilah bergandengan tangan tampil prima. Dan saya bawa teori ini di dalam organisasi, bahwa himbau di kota adalah wadah menghimpun teman-teman orang hebat dari latar kelebihan dan kekurangan masing-masing, berkumpul dalam wadah ini, saling melengkapi, tampil prima, tampil paripurna demi kesuksesan pendidikan di kota, khususnya pada jenjang PAUD. Karena itu Bapak Ibu, gunakan momen musyawarah ini. Pengalaman menunjukkan di akhir musyawarah bisa ada kelompok-kelompok, tetapi inilah himpunan orang terpelajar, himpunan orang-orang yang kesabaran sudah teruji. Maka berbeda pendapat hal yang biasa, tetapi demokrasi mengajarkan kepada kita perbedaan menunjukkan kualitas keputusan. Makin berbeda sampai pada titik temu, makin berkualitas keputusan yang dihasilkan. Dan ingat, karakter dasar masyarakat kita adalah musyawarah untuk mufakat. Mengapa bermusyawarah? Karena ada perbedaan. Maka mari kita satukan dalam wadah ini. Evaluasi program kerja yang sudah jalan, silakan pengurus yang lama sampaikan, lakukan evaluasi, kemudian replanning ulang menjadi program kerja untuk pengurus yang baru 2022-2026
untuk bisa dilaksanakan di akhir dari keputusan dalam musyawarah ini akan memilih pengurus yang baru. Tiba pesan saya Bapak Ibu, musyawarah ini bukan satu-satunya tujuan memilih pengurus. Itu nomor 2. Pengurus adalah orang-orang yang kita percayakan untuk menjalankan amanat organisasi. Tetapi yang paling utama adalah mari sama-sama memikirkan tantangan pendidikan di kota ini, khususnya di bidang PAUD, terutama program-program yang dicanangkan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kota untuk menjembatani dalam wadah organisasi ini, lahirkan profesionalitas teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menuju pelaksanaan pembelajaran di PAUD yang lebih berkualitas. Karena itu, sebagai catatan kami untuk teman-teman dalam musyawarah ini, pertama, lakukan evaluasi terhadap program kerja yang sudah berjalan selama 4 tahun. Temukan di mana titik lemahnya. Kemudian rumuskan ulang ya untuk program kerja 2022-2026. Ingat, paradigmanya adalah seluruh kebijakan-kebijakan terupdate, khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka, dalam pembelajaran paradigma baru untuk mewujudkan merdeka mengajar, merdeka belajar di satuan pendidikan masing-masing, itu menjadi tuntutan mutlak. Kita masih punya kekurangan cukup besar, terutama dalam penguatan kapasitas pendidik, dan ini menjadi PR besar bagi organisasi HIMPAUD ini. Rumuskanlah program-program peningkatan kualitas yang berorientasi pada kemampuan peningkatan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan pada jenjang PAUD ini. Dan tentunya bagaimana dukungan pemerintah, silakan dirumuskan, nanti ketua akan membawakan untuk di masa perumusan anggaran, diskusikan dengan kami, sehingga program-program itu bisa disupport dari APBD, sehingga visi dan misi dari organisasi ini sebagai wadah ya atau jembatan untuk menjembatani peningkatan kualitas proses belajar di PAUD bisa kita dukung dan fasilitasi oleh pemerintah. Kami siap Bapak Ibu ya, tentunya saya akan diskusikan dengan Pak Kadis, tetapi sepanjang program jelas dan sasarannya jelas, benar-benar untuk membumikan program-program apa yang menjadi di CCMK dan polisi PKR dari dinas pendidikan, kita akan support. Karena itu hasilkan program-program yang benar-benar berorientasi pada permasalahan real yang dihadapi oleh tenaga pendidik, yang dihadapi oleh tenaga kependidikan, khususnya PAUD di Kota Kupang, sehingga dia akan menjadi program kerja daripada HIMPAUD sebagai wadah atau forum komunikasi dari teman-teman tenaga pendidik dan tenaga pendidikan PAUD di wilayah Kota Kupang. Pesan yang berikut yang kami titipkan lewat musyawarah ini adalah siapa yang terpilih sebagai ketua bukan soal kehebatan orang itu, tetapi disitulah letak kebersamaan kita. Seorang khalifah namanya Utsman bin Affan, dia pernah berkata ketika dia terpilih sebagai khalifah, dia bilang begini, saya yang terpilih dan duduk di sini tidak berarti saya yang terbaik, tetapi karena kita mau bekerja sama. Karena itu jika saya benar ikutlah saya, tapi jika saya salah tolong diluruskan. Disitulah kodrat manusia, tidak ada yang sempurna sekali. Siapa yang terpilih tentu punya kelemahan, maka kelemahan dia mari kita sama-sama jangan jadikan atau viralkan dia, tapi mari kita tutup dengan kelebihan kita. Jadilah organisasi HIMPAUD di kota yang solid, jadilah organisasi HIMPAUD di kota yang benar-benar profesional. Begitu. Jadi ini beberapa catatan yang saya titipkan. Selamat melaksanakan musyawarah. Hari ini akan 1 hari ya sampai dengan sore. Hasil akhirnya pengurus yang terpilih akan disampaikan dan dilaporkan di Dinas Pendidikan, termasuk program kerja yang sangat urgen. Mohon nanti pengurus terpilih membawakan untuk saya fasilitasi bersama Pak Aram. Kita berdiskusi dengan Pak Kadis, sehingga mungkin ada yang perlu diintervensi lewat anggaran di anggaran perubahan. Kita siap ya untuk backup. Karena apa? Berbeda kamar tapi satu atap, yaitu atap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kesuksesan PAUD adalah kesuksesan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Karena itu saya selalu katakan kita hanya berbeda kamar tapi satu atap.
Berbeda tupoksi, tetapi satu visi dan misi, yaitu mencerdaskan anak bangsa di Kota Kupang, baik dari PAUD, baik dari SD maupun SMP. Ini beberapa hal yang saya sampaikan. Karena itu pada kesempatan ini mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, saya Octavianus Depo SPD MSI selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mengatakan kegiatan musyawarah daerah pengurus daerah yang baru di Kota Kupang pada hari ini Kamis 14 Juli 2022 dinyatakan dibuka secara resmi.